Oke, kita bicara belak-belakan saja. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia ini bukan barang baru. Sudah berkali-kali muncul, lalu reda, lalu muncul lagi. Assalamualaikum. Wah, Apa kabar? sehat alhamdulillah. Baru balik sini. Sehat. Alhamdulillah. Yo. Semenjak kasus TKI ilegal yang kemarin, seolah-olah Malaysia itu kejam, Malaysia itu jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk penerangan supaya sahabat-sahabatku yang di luar sana tidak salah paham. Indonesia tidak bisa ditekan. Indonesia akan berperang dengan Malaysia. Ya Allah ya Robbi, untuk YouTuber yang selalu membuat berita fitnah, berita hoak, lebih-lebih memfitnah Bapak Presiden kita, yaitu Prabowo. Lagi-lagi kenapa harus mengatasnamakan Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo tidak pernah mengungkapkan statement-statement yang menyatakan berperang. Ini sangat disayangkan ya. Dari mulai tajuk, kemudian gambarnya, seolah-olah Pak Prabowo yang menyerukan itu semua. Namun sayangnya, video seperti itu justru rame. Tolong untuk sahabat-sahabatku semua, jika melihat berita-berita hoax seperti itu, direport. Biar nanti videonya di-ban dari pihak YouTube. Supaya tidak ada berita-berita yang memprovokasi. Mungkin ini juga karena akibat atau ulah perkataan daripada Partai Buruh juga yang menyatakan demo berperang. Ya Allah ya Robbi. Padahal ketua Partai Buruh harusnya kalau berdemo itu memberikan solusi yang terbaik, bukan memprovokasi. Anda itu sebagai ketua harusnya punya pemikiran yang lebih bijak. Jadi kalau berdemo, berdemolah dengan hati, bukan dengan emosi. Kalau seperti itu memang ujung-ujungnya akan menjadi rusuh. Hal ini sangat disayangkan. Mungkin kalau ada yang bercakap perang, apakah Anda tidak mikir dampak dari perang itu seperti apa? Hidup di dunia ini kalau bisa kan damai, tentram, ya kan? Kalau ada masalah diselesaikan dengan secara baik-baik. Dan pastinya presiden kita itu lebih bijak daripada kalian. Dan teruntuk mungkin ketua Partai Buruh yang menyatakan perang dengan Malaysia, di video kali ini saya juga akan memberikan pemahaman Anda, atau syukur-syukur menonton video ini biar Anda paham. Kasus tentang TKI ilegal yang kemarin viral itu sudah ditangani oleh kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, dan akan diselesaikan dengan secara tuntas, secara seadil-adilnya. Jadi paham ya. Oke, saya akan mencoba untuk mereaction YouTuber yang selalu membuat video provokasi. Tolong kalau ada lihat, kalau sahabat-sahabatku melihat video-video seperti ini, direport saja. Dan ini bukan resmi dari media Indonesia ya. Ini adalah ulah individu segelintir YouTuber Indonesia yang selalu membuat video provokasi antara Indonesia dan Malaysia. Padahal di dunia nyata faktanya di Malaysia itu juga aman-aman aja, di Indonesia pun juga aman-aman saja. Tidak ada istilahnya seruan-seruan perang-perang, nggak ada. Tetapi di media sosial justru ramai yang nonton sampai 400 ribuan, bayangkan. Membohongi ratusan ribu orang, ini sangat disayangkan. Gara-gara ulah kalian, akhirnya kedua netizen saling berselisih di media sosial. Oke, kita simak beritanya. Oke, kita bicara belak-belakan saja. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia ini bukan barang baru. Sudah berkali-kali muncul, lalu reda, lalu muncul lagi. Tapi yang sekarang ini agak beda. Katanya Malaysia mau melaporkan Indonesia ke Inggris. Nah, pertanyaannya, kenapa ke Inggris? Coba kita pikir. Inggris itu mantan penjajah mereka. Dulu mereka dijajah, sekarang masih bergantung. Ini seperti anak yang sudah dewasa, tapi kalau ada masalah masih ngadu ke orang tua angkatnya. Sementara itu Indonesia, kita melapor ke Rusia dan Tiongkok.
Kenapa? Karena kita main strategi. Ini bukan sekadar cari perlindungan, ini soal memperkuat posisi di kancah internasional. Rusia dan Tiongkok itu dua raksasa dunia yang sekarang lagi jadi poros utama dalam geopolitik global. Sementara Malaysia masih sibuk merayu Inggris, kita sudah maju beberapa langkah dengan memperkuat aliansi strategis yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Ekonomi. Siapa yang sebenarnya maju? Salah satu pemicu ketegangan ini katanya karena Indonesia mulai menggeser dominasi Malaysia di kawasan ekonomi. Proyek IKN, Ibu Kota Nusantara, adalah contoh nyata. Kita membangun ibu kota baru, otomatis jalur perdagangan dan logistik kita akan berubah. Selama ini, banyak barang Indonesia yang dikirim lewat Pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia. Nah, kalau IKN jadi pusat baru, otomatis kita nggak terlalu butuh pelabuhan mereka lagi. Lalu apa yang terjadi? Malaysia mulai panik, mereka khawatir ekonomi mereka terdampak. Wajar sih, tapi apakah mereka introspeksi? Tidak. Mereka malah mencoba mencari cara untuk menghambat kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau memang kompetisi sehat, ya silakan perbaiki diri sendiri. Jangan malah cari cara untuk menjatuhkan pihak lain. Diplomasi. Mandiri atau masih dijajah? Indonesia makin mandiri dalam hubungan internasional. Kita berani ambil langkah besar, menjalin kerjasama erat dengan Rusia dan Tiongkok dalam berbagai sektor, perdagangan, militer, infrastruktur. Sementara Malaysia masih bergantung ke Inggris dan aliansi lamanya. Kita sudah melihat pola ini berkali-kali. Setiap ada konflik atau ketegangan, Malaysia selalu mencari perlindungan ke Inggris, berharap ada intervensi. Tapi pertanyaannya, apakah Inggris benar-benar peduli? Realitanya, Inggris punya kepentingan sendiri. Mereka tidak akan serta-merta turun tangan kecuali ada keuntungan besar bagi mereka. Sementara Indonesia, kita sudah paham cara mainnya. Kita bangun hubungan dengan negara-negara yang punya kepentingan strategis di Asia Tenggara. Kita tidak lagi bergantung pada mantan penjajah. Kita menentukan arah kita sendiri. Militer, siapa yang lebih siap? Kita juga bicara soal pertahanan. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir makin serius memperkuat militernya. Kerja sama dengan Rusia, kita beli Sukhoi Su-35. Dengan Tiongkok, kita bangun proyek infrastruktur pertahanan yang lebih canggih. Malaysia, mereka masih berharap dukungan dari Inggris dan sekutu-sekutunya di FPDA, Five Power Defense Arrangements. Tapi coba kita pikir, apakah sekutu-sekutu mereka akan serta-merta turun tangan membela mereka jika terjadi konflik? Tidak semudah itu. Perang itu mahal, sangat mahal. Harga satu rudal saja bisa jutaan dolar. Apakah Malaysia siap bayar? Apakah Inggris mau keluar uang untuk mereka? Jangan terlalu berharap. Sementara Indonesia, kita sudah menyiapkan strategi pertahanan sendiri. Kita tidak menunggu bantuan, kita membangun kekuatan kita sendiri. Sekarang mari kita lihat bagaimana respons masyarakat. Di media sosial, perang komentar antara warganet Indonesia dan Malaysia semakin panas. Netizen Malaysia menuduh Indonesia terlalu agresif dalam kebijakan ekonominya. Tapi tunggu dulu, sejak kapan menjadi mandiri dianggap agresif? Yang lebih ironis, mereka masih menganggap Indonesia sebagai negara yang terlalu dominan di Asia Tenggara. Loh, jadi kalau kita berkembang lebih cepat, itu salah kita? Kalau kita membangun infrastruktur lebih baik, itu kesalahan kita? Ini bukan soal agresif atau tidak. Ini soal siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat dengan perubahan global. Indonesia memilih untuk maju. Malaysia masih sibuk mencari perlindungan ke Inggris. Intinya begini, Indonesia sudah di jalur yang benar. Kita membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, menjalin hubungan strategis, dan memperkuat pertahanan. Kita tidak lagi bergantung pada bekas penjajah, kita tidak lagi menunggu bantuan. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Malaysia, mereka bisa belajar dari kita. Kalau mereka merasa tertinggal, seharusnya bukan mencari cara untuk menghambat kita, tapi introspeksi dan memperbaiki diri sendiri. Jadi, untuk kita di Indonesia, jangan lengah. Kita sudah di jalur yang benar, tapi perjalanan masih panjang. Selama kita tetap fokus, tetap bersatu, dan tetap membangun dengan cerdas, Indonesia akan semakin kuat dan semakin tak tergoyahkan. Kalau kita lihat situasi sekarang, Indonesia sudah berada di jalur percepatan. Bangga dengan negara kita itu wajib, tapi bangga dengan negara kita, jangan sampai menjelek-jelekkan negara tetangga kita. Apalagi membuat video fitnah dan hoak.
Video-video seperti inilah yang membodohi masyarakat kita sendiri, membohongi ratusan ribu orang. Kenyataannya media Malaysia tidak pernah mengeluarkan kenyataan tersebut. Namun anehnya, segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong. Dan ini sangat disayangkan. Seolah-olah negara kita ini super maju, super sempurna, kemudian mengolok-olok negara tetangga. Ini sangat disayangkan. Tindakan segelintir YouTuber Indonesia ini benar-benar memalukan. Sanggup membohongi warga kita sendiri. Pada faktanya, kenyataannya di media Malaysia pun tidak ada yang membahas tentang hal itu. Segala permasalahan antara Indonesia dan juga Malaysia mungkin yang melibatkan tentang kasus TKI di sini akan diselesaikan dengan secara baik-baik, dan kedua negara pun juga menjalin kerjasama yang baik. Tolonglah, janganlah membuat kericuhan yang seolah-olah, weh perang Indonesia Malaysia perang. Mau jadi apa? Sejak kapan Malaysia menyerukan perang? Nggak pernah. Tolonglah sahabat-sahabatku semua, buatlah video yang bijak. Kemudian mengatakan Malaysia ekonominya tertinggal, perlu belajar dari Indonesia. Saya nggak tahu ya, yang membuat berita ini tidur atau bagaimana ya. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Pada faktanya loh, ini fakta yang mungkin ya pahit juga kalau untuk ditelan. Pada faktanya ekonomi di negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ini fakta loh ya. Rakyatnya masih banyak yang hidup di dalam kemiskinan. Di kampung-kampung pedalaman, berapa juta warga kita yang masih hidup di dalam kekurangan? Banyak. Kenapa itu nggak disuarakan, nggak diberitakan? Kenapa harus memberitakan yang heboh-heboh, yang tidak berfaedah? Ini sangat disayangkan. Dan ini saya akan mereaksi penerangan dari sahabat kita Malaysia ya. Kemudian tentang orang-orang di Malaysia itu ya baik-baik kok. Kalau ada kasus-kasus tentang TKI, kalau TKI itu mungkin kalau tidak melakukan sesuatu, ya nggak mungkin terjadi hal sedemikian. Kita tidak tahu di tempat yang terjadi seperti itu. Jadi kita sebagai netizen, cukuplah kita untuk melihat seperti apa penyelesaian kedua negara, bukan justru menjadi provokasi membuat berita bohong. Ini sangat disayangkan. Seolah-olah negara tetangga itu kejam, negara tetangga itu seolah-olah itu jelek. Nggak begitu. Oke, kita simak penjelasan daripada sahabat kita yang ada di Malaysia, supaya orang-orang yang terpengaruh dengan berita-berita provokasi itu jadi sadar. Jangan percaya dengan berita-berita yang tidak menyantumkan sumber medianya dari mana, asal ngomong, ujung-ujungnya masyarakat kita dibohongi. Kita simak video selanjutnya. Betul ke baru-baru ni ada ramai warga Indonesia yang mengamuk di depan kedutaan Malaysia? Dan kenapa pula ada anggota APMM yang direhatkan? 24 Januari 2025 baru-baru ini telah berlaku antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bersama 5 orang warga negara Indonesia yang berlaku di Pantai Morit Tanjung Ru Banting, Malaysia. Dan hasil daripada kejadian itu telah menyebabkan seorang daripada warga negara Indonesia ini maut dan 4 lagi cedera parah akibat kejadian tersebut. Apa yang berlaku juga disebabkan kejadian ini adalah APMM telah dikecam teruk dan juga telah dituduh menggunakan kekerasan yang melampau terhadap 5 orang warga negara Indonesia ini. Dan Malaysia juga telah dituduh cuba menyembunyikan perkara ini daripada pengetahuan orang luar di sana. Baik, kita jangan terus melompat. Ini adalah pemahaman untuk semua tentang kejadian ini. Pertama, Malaysia tidak pernah sembunyikan apa-apa. Baik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia maupun Kementerian Dalam Negeri sendiri yang telah pun dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam isu ini telah memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada kedutaan Indonesia dalam
menjalankan siasatan dan melakukan perkara yang sepatutnya terhadap kejadian ini. Yang mana kedutaan Indonesia telah diberikan akses untuk melawat mereka yang tercedera, malahan juga warga negara Indonesia yang terkorban, serta menjalankan siasatan dan prosedur yang sepatutnya. Malahan Presiden Indonesia, Presiden Prabowo juga cakna dan faham akan kejadian yang berlaku dan telah menyeru untuk rakyat Indonesia juga tidak terus melompat dan membiarkan siasatan ini dijalankan demi memastikan keadaan ini tidak akan mengganggu gugat kedaulatan serta hubungan yang baik antara Malaysia dan Indonesia, kerana beliau sendiri faham yang mana isu ini berlaku disebabkan oleh penyeludupan haram serta berkaitan dengan keselamatan, isu keselamatan sempadan sesebuah negara iaitu Malaysia sendiri. Namun persoalan yang bermain di fikiran rakyat Malaysia tentang isu ini juga saya faham, kerana kenapa ada pula anggota APMM yang direhatkan? Kenapa kita tidak pertahankan tindakan mereka? Baik, pertama sekali kita perlu faham, apabila berlakunya sesuatu keadaan seperti ini, standard practice yang akan dijalankan ketika siasatan sedang berlaku adalah seorang anggota ataupun anggota-anggota ini akan direhatkan demi memastikan keselamatan dan kebajikan mereka terjaga supaya siasatan dapat dijalankan dengan lancar. Mereka tidak digantung tugas, sebaliknya direhatkan dahulu buat sementara waktu. Dan kita perlu faham, semua penguatkuasa yang ada di Malaysia ini tidak boleh sewenang-wenangnya melepaskan tembakan terhadap seseorang mahupun sekumpulan individu. Dan apabila berlakunya keadaan tembak-menembak, malahan ada juga yang terkorban, maka perkara ini perlu untuk disiasat dengan teliti. Kerana apa? Kita hendak pastikan supaya setiap prosedur dan perintah tetap yang telah pun dilaksanakan dipatuhi dengan baik dan bukan dilaksanakan secara sewenang-wenangnya. Dan sekiranya tiada sebarang masalah sepanjang siasatan ini dijalankan dan anggota ini terbukti menjalankan tanggungjawab mereka mengikut perintah tetap dan prosedur yang sepatutnya, maka mereka ini akan diberikan jaminan untuk kembali semula ditugaskan kepada tugasan mereka yang sepatutnya. Jadi pesan saya buat anda semua yang menonton video saya, baik warga negara Malaysia maupun Indonesia berkaitan dengan isu tembak-menembak ini, pertama, kita berikan peluang dan ruang buat semua anggota maupun agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab untuk menyiasat isu ini menjalankan tanggungjawab mereka. Kita berikan mereka peluang untuk memastikan semua keadaan dan aspek ini dijalankan dengan sebaik mungkin. Kita jangan terus melompat dan biarkan emosi mempengaruhi kita dalam melaksanakan sesuatu tindakan, dan jangan kita buat sesuatu tindakan di luar batasan, kerana ini akan menjejaskan hubungan yang baik antara Malaysia dan juga Indonesia. Kita hidup atas dasar yang betul perlu diteruskan, yang tidak betul kita mesti hentikan. Salam serumpun daripada Malaysia. Assalamualaikum. Teruskan follow, like dan share video saya, Ikon Beli Kiri and Takuan. Assalamualaikum. Warga Indonesia yang mau pulang ke negaranya. Kerana polis pun Wah. manusia biasa. Wah, apa kabar? Sehat Alhamdulillah. Baru balik Sahabat sini. semua. Sehat. Alhamdulillah. Yo. Saya datang ni sekejap je. Macam mana ni kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Tak, saya dengar awak nak balik kampung, betul tak? Minggu depan ni saya balik, Oh, insyaAllah. minggu depan. Alhamdulillah. Balik sekali dengan isteri. Dengan isteri saya mau balik dekat Indonesia. Saya ada acara untuk pernikahan anak saya pertama. Mari sila dulu. Tak apa. Sekejap je. Kita Singgah. lama tak jumpa. Itulah kan. Tapi saya datang ni sebabkan orang kata apa, walaupun kita ni berlainan negara, Okey. tapi saya datang ni sebab dengar awak nak balik. Sebab tu Ya. saya datang jumpa sekejap. Okey. Sebab Terima lama kasih. tak jumpa. Berapa lama dah duduk Malaysia? Sekitar 10 tahunan lah. Allah 10 tahunan. Lepas Kita tu datang sini balik ya? insyaallah kita patah balik lagi Malaysia karena daripada 10 tahun saya hidup di Malaysia, saya suka Malaysia. Alhamdulillah duduk Malaysia ni alhamdulillah Kita satu atap lah. tak betul. Jadi serumpun dengan Malaysia lah. Kita kalau buat baik, insyaallah kawan-kawan semua orang Malaysia ke orang Indonesia baik. Betul. Kita sama saja. Kita hanya manusia biasa. Ada yang salah, ada yang silap, itu biasa. Ya, betul. Tuhan cuma tutup aib kita saja, betul? Ya, Ni tak ada apa. Saya jumpa sekejap je. Nak bagi ni. Ambil. tak usah. Ikhlas. Tak usah. Ikhlas. Jangan. Tak apa. Lain kali pula jumpa. Boleh Saya panggil isteri dulu. tak buat apa. kopi. Boleh? Tak apa.
Lain kali. Okey. Oke lah, terima kasih banyak atas perhatian Abang Sahrul. Aha. Terima kasih banyak ya. Okey. Oke, mudah-mudahan sehat. Okey, jumpa kali lagi ya. Okey, assalamualaikum. Salam. Masya Allah, kita bisa lihat sendiri keramahan warga Malaysia dengan orang Indonesia. Kita berbuat baik, banyak orang baik datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa ni? Tak ada bang. Ini gunting-gunting. Gunting. Iya bang. Oh, kerja sini lah. Iya bang. Landscape ke apa? Escape bang. Oh, baguslah Hmm. Oh, Indonesia. Indonesia ya. Mana? Surabaya. Surabaya. Oh, dah lama di Indonesia. 1 tahun. 1 tahun. Dah kahwin? Sudah bang. Sudah. Iya bang. Anak berapa? Anak 2 bang. Kat kampung lah. Iya. Allah Akbar. Tak ada Hindu ke? Rindu lah bang. Rindu Macam mana nak cari nafkah? Cari nafkah, Iya. cari rezeki untuk anak bini, betul. Betul bang. Duduk Malaysia ni apa ni kerja bagus-bagus lah. Iya bang. Okey duduk Malaysia. Okey lah bang. Okey di sini lah bang. Ya lumayan lah buat rezeki anak sama bini kampung okey lah bang. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar. Jadi bila dah rakyat Malaysia layan kita secara elok, kita pun kena buat perangai yang elok lah. Okey Iya. Itu yang penting. Elok lah kalau masyarakat sini. Elok masyarakat sini Okey. Kita sama saja. Masyarakat Malaysia, masyarakat Indonesia tetap sama. Faham? Hanya manusia biasa yang tidak lari daripada kesalahan, yang tidak lari daripada kesilapan. Tapi bila dah berlaku macam tu, kita perbetulkan lah. Betul? Yang mana salah tu kita perbaiki supaya menjadi kebaikan. Betul? Betul bang. Tak apa, tak ada apa. Saya Iya. bukan nak kacau, saja je tengok. Ni pokok apa tak tahu? Tak tahu lah bang, cuman nak bikin bonsai hobi Apa? saja. Bonsai? Iya. Oh, nak bagi bunga tu cantik lah. Tak apa, kerja lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bisa lihat sendiri keramahan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Sama-sama manusia itu punya kesalahan dan sebaiknya kalau salah kita perbetulkan. Baru saja kita mendengarkan penjelasan tentang kasus TKI yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan di media sosial, dan mudah-mudahan untuk orang-orang yang berdemo juga paham, jangan sampai menyerukan perkataan yang provokasi sehingga menimbulkan huru-hara di media sosial dan menimbulkan komentar-komentar kurang baik dari kedua belah negara, antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Pada faktanya banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dilayan dengan begitu sangat baik. Bahkan sampai-sampai ada yang mau balik kampung pun dihampiri untuk untuk berpura-pura atau bercakap-cakap bersalaman. Bahkan sampai-sampai itu ya, abangnya dikasih uang untuk beli es di jalan. Dan itu pun ketika saya berada di Malaysia pun sama. Orang-orang di sini itu juga sangat baik. Jadi kalau kita bekerja di negara orang, bawa perangan baik, insya Allah yang datang pun juga akan baik. Kalau sudah dilayan baik, jangan sampai bawa perangan yang buruk. Dan teruntuk YouTuber-YouTuber Indonesia yang membuat konten provokasi, stoplah. Stop, jangan membohongi masyarakat kita sendiri. Jangan membodohi masyarakat kita sendiri. Kalau tidak tahu kejadian sebenarnya, tidak usah membuat berita-berita yang seolah-olah Indonesia akan berperang melawan Malaysia. Kamu pikir itu perang enak atau gimana sih? Kadang-kadang ya Allah ya Robbi, sudahlah di negara kita itu susah untuk cari kerja. Kok bisa-bisanya ngomong ekonomi di negara kita itu terlampau maju, Malaysia iri. Malulah malu, jangan sampailah membuat pernyataan seperti itu. Itu sama saja membohongi masyarakat kita sendiri. Justru dengan video-video yang bohong-bohong seperti itu, masyarakat kita nanti ujung-ujungnya malas belajar loh. Karena ulah kalian. Seolah-olah di negara kita itu sudah perkembangannya pesat maju luar biasa. Pada faktanya ekonomi yang ada di negara kita itu sudah tertinggal dari negara tetangga. Ini fakta loh. Seperti Singapura, Malaysia, kita tertinggal. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan tentunya
Untuk sahabat-sahabatku semua, berkomentarlah yang bijak untuk saling memberikan inspirasi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.